Sahabat Hesed yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita memperingati tentang sebuah peristiwa besar kematian Yesus Kristus. Maka terang tema pada hari ini adalah kematian yang memperdamaikan. Dikutip dari Injil Markus 15 ayat 33 sampai 39. Pada hari Jumat Agung ini kita diajak untuk menghayati peristiwa kematian dan derita yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Kematian yang justru menjadi bukti agung cinta kasih Allah yang membawa pendamaian dan penguatan bagi seluruh makhluk ciptaannya. Bacaan Alkitab saat ini mengisahkan tentang kematian Yesus, merupakan peristiwa penting bagi iman orang percaya. Kematian melalui hukuman salib adalah kematian yang berlangsung secara lambat dan menyiksa. Yesus disalibkan sejak jam 9 pagi. Setelah 3 jam berlalu, ketika Yesus menahan cacian dan makian dari orang-orang di sekitarnya, Injil Markus menggambarkan bahwa pada pukul 12 siang, kegelapan menyelimuti seluruh negeri hingga pukul 3. Jika merujuk pada Injil-Injil lainnya, kegelapan ini disebabkan oleh matahari yang tidak bersinar. Kita dapat menghayati bahwa alam menyaksikan betapa beratnya kematian Yesus. Seluruh alam seperti berduka atas tragedi kematian Sang Putra Allah. Tabir bait suci menjadi pemisah antara ketiga ruangan yang berada di dalam bait suci. Fungsi tabir ini adalah untuk membagi, memisahkan, dan menghalangi orang-orang yang tidak sesuai kriteria untuk memasuki tiap ruangan dalam bait suci. Tabir ini tidak hanya memisahkan manusia dengan manusia, yaitu antara imam dengan orang Yahudi biasa, maupun antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, namun juga memisahkan antara Allah yang berada di ruang Maha Kudus dengan manusia yang berada di luar. Terbelahnya tabir bait suci menandakan bahwa kematian Yesus membuka pembatas antara Allah dengan manusia. Melalui kematian Yesus, jalan untuk masuk ke hadirat Allah telah terbuka bagi semua orang. Orang Yahudi menganggap bait suci sebagai tempat kediaman Allah, sebuah kekhususan yang tidak akan ditemui di tempat lain. Bait suci juga menjadi tanda pemilihan Allah atas bangsa Israel dari antara bangsa-bangsa di dunia, sehingga pemahaman akan bait suci membuat mereka berpikir untuk menjadikan sebuah simbol pemisahan diri mereka terhadap bangsa lain. Bait suci justru menjadi tempat di mana pengkotak-kotakan terjadi, tempat di mana seseorang akan dianggap layak, sedangkan yang lain tidak layak. Sebuah tempat di mana diskriminasi terjadi. Jadi, peristiwa terbelahnya tabir bait suci menandakan akhir dari pemisahan antara mereka yang layak dan tidak layak, mereka yang Yahudi dan non-Yahudi, membuka sebuah jalan masuk bagi semua orang yang menghadap Allah. Terkoyaknya tabir bait suci menandakan bahwa Allah yang sebelumnya dianggap hanya terbatas di dalam ruang Maha Kudus membuka dirinya untuk dijumpai oleh semua orang tanpa terkecuali. Tiada lagi pemisahan antara bangsa pilihan dan bangsa kafir. Hal ini diperkuat juga dengan pengakuan dari seorang perwira Romawi yang menyatakan bahwa Yesus sungguh anak Allah. Ketika para pemimpin Yahudi merayakan kematian Yesus, sekelompok kecil orang non-Yahudi justru menjadi orang pertama yang memberitakan Yesus sebagai anak Allah setelah kematiannya. Orang-orang non-Yahudi ini
menyadari sesuatu yang terlewatkan oleh sebagian besar bangsa Yahudi. Sahabat Hesed yang Tuhan Yesus kasihi, di momen Jumat Agung ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan kembali cinta kasih Allah kepada umatnya. Ia rela turun ke dunia karena cintanya kepada kita. Ia adalah Allah yang mau bersolidaritas, merasakan penderitaan ciptaannya. Ia rela menderita dan mati di atas kayu salib demi cintanya kepada kita. Bahkan melalui penderitaan dan kematiannya, ia menunjukkan cintanya yang universal bagi seluruh ciptaan. Ia merobek tabir pembatas yang membatasi Allah dengan umatnya, dan juga membatasi kehidupan sesama manusia yang justru menjadi sebuah sarana untuk melakukan diskriminasi. Maka sekarang tugas kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kematian dan kebangkitan Kristus adalah terus menghidupi cinta kasih-Nya dan terus mempercayai bahwa sudah tidak ada lagi tabir-tabir pemisah dan pembagi yang menjadi sarana diskriminasi dalam kehidupan ciptaannya. Marilah bersama kita renungkan, sahabat Hesed yang Tuhan Yesus kasihi. Apakah masih ada tabir-tabir dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan persekutuan misalnya, apakah kita masih memasang tabir yang begitu kuat dan tinggi sehingga membuat kita bersikap begitu eksklusif, menutup mata dan kepedulian kita terhadap realitas di sekitar kita, berpikir bahwa Allah hanya berkarya dalam kehidupan persekutuan kita, mengarahkan segala daya dan dana yang ada hanya untuk keperluan internal tanpa mengingat tugas kita untuk berkarya di tengah-tengah dunia. Jika tabir ini masih terpasang dalam kehidupan persekutuan kita, maka marilah sahabat Hesed kita merobeknya. Allah hadir di dunia menunjukkan solidaritasnya dengan menjadi rapuh seperti manusia, merasakan penderitaan dan kematian di atas kayu salib untuk menunjukkan karya kasih-Nya bagi seluruh ciptaan. Lalu, mengapa kita justru bersikap egois dan menganggap berkat Allah hanyalah milik kita? Kemudian, marilah kita renungkan dalam kehidupan pekerjaan. Apakah tabir-tabir pembatas juga masih terpasang dalam lingkungan kerja saudara, sahabat Hesed? Sikap senioritas, kesombongan dalam jenjang jabatan, dan eksploitasi yang dilakukan kepada mereka yang dianggap lebih lemah masih banyak ditemui dalam kolegalitas pekerjaan. Dalam kehidupan pribadi, bahkan kita lebih sering membuat tabir-tabir pembatas berdasarkan suku, golongan, kekayaan, usia, politik, preferensi terhadap hal-hal tertentu, dan banyak kategori lainnya. Sikap menyanjung dan mengutamakan seseorang dan meremehkan serta menekan pihak yang lainnya juga merupakan wujud tabir yang masih terpasang dalam kehidupan kita. Damai sejahtera dapat terjadi hanya jika kita mau merobek tiap tabir-tabir pembatas yang ada dalam kehidupan. Dengan menyingkirkan tabir pembatas yang ada di hati kita, mungkin kita dapat melihat wajah Allah melalui orang-orang yang selama ini tidak dianggap layak. Melalui merekalah yang kita remehkan, melalui mereka yang memerlukan pertolongan dan cinta kasih dari kita. Sahabat Hesed yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah selalu
bahwa kehadiran Kristus di dunia adalah untuk mewujudkan kedamaian dalam relasi antara Allah dengan ciptaan dan juga hubungan antara sesama ciptaan. Kematiannya adalah wujud cintanya dan penyataannya damai yang ia inginkan untuk terus dihidupi oleh umatnya. Hidupilah cinta kasih Allah dan nyatakanlah cintanya bagi seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Terpujilah Kristus. Amin. Lambangku untuk nestapa jalan, salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota
gelombangku untuk nestapa jalan. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu